Selamat siang, yang kami hormati Pak Bobi selaku dosen mata kuliah Proyek Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4, kelas B D3 Sistem Informasi, akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami dengan judul Perancangan dan Implementasi PlayStation Rental Management Multi-Role berbasis web menggunakan Node.js dan Vue.js. Untuk anggotanya di sini ada Prayogo, Benedictus, Velia, Revaldo, Siti Hanifah, dan Ahmad Zaidan. Untuk yang akan kami bahas pada kali ini yaitu ada pendahuluan, objektif proyek, metode dan pembuktian kode, demo panduan penggunaannya, manajemen proyek, dan juga kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut transformasi digital di berbagai sektor industri jasa dan hiburan. Namun, usaha rental PlayStation umumnya masih mengandalkan pencatatan konvensional atau aplikasi kasir lokal yang berbasis satu arah atau single user, sehingga memicu kendala seperti kesalahan pencatatan laporan keuangan, bentrok jadwal unit, antrian konsumen yang tidak teratur, serta rendahnya transparansi biaya sewa. Untuk mengatasi hal ini, dikembangkan sistem berbasis web dengan arsitektur full stack JavaScript yang memisahkan front end dan juga back end. Melalui pendekatan multi-role system, pelanggan dapat melakukan reservasi mandiri, sementara manajemen internal memiliki kontrol autentikasi ketat untuk approval, monitoring, dan juga keamanan data finansial. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana membangun sistem rental PS berbasis web dengan multi-role akses yang efektif. Yang kedua, bagaimana implementasi JWT pada backend Express.js untuk keamanan API. Yang ketiga, bagaimana merancang basis data MySQL yang mencegah double booking. Yang keempat, bagaimana merancang perhitungan biaya sewa otomatis dan verifikasi transaksi. Dan yang terakhir, bagaimana menyediakan antarmuka SPA agar pelanggan booking real-time tanpa antri. Selanjutnya ada tujuan proyek. Pada proyek ini tujuan utama kami adalah untuk membangun sistem booking PlayStation yang lebih digital dan efisien dibandingkan proses reservasi manual. Sistem dikembangkan dengan multi-role, yaitu pemisahan akses antara customer dan admin agar setiap pengguna memiliki fungsi yang berbeda setiap kebutuhannya. Selain itu, kami menerapkan JWT sebagai sistem keamanan pada backend, menggunakan MySQL untuk pengelolaan database, serta menyediakan perhitungan biaya booking otomatis berdasarkan durasi penggunaan dan dashboard monitoring untuk membantu admin mengelola sistem. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran proyek ini dibagi menjadi dua, yaitu pelanggan dan admin. Bagi pelanggan, sistem memberikan kemudahan untuk melakukan registrasi, melihat ketersediaan ruangan, dan melakukan booking secara online tanpa harus datang ke lokasi. Sedangkan bagi admin, sistem membantu mempercepat proses verifikasi pesanan, mengurangi risiko double booking, serta menghasilkan laporan transaksi yang lebih otomatis sehingga pengelolaan menjadi lebih aman dan efisien. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup proyek ini mencakup sistem multi-role antara customer dan admin. Customer dapat melakukan registrasi, login, booking, dan melihat status reservasi, sedangkan admin bertugas mengelola ruangan serta memproses transaksi booking. Dari sisi keamanan, sistem menggunakan JWT token untuk autentikasi. Workflow booking dibuat terstruktur mulai dari status pending, aktif, hingga finish atau cancel. Sistem juga memiliki otomatisasi transaksi finansial dan dibangun menggunakan REST API dengan React atau Vue pada front-end, Express.js dan Node.js pada back-end, serta MySQL sebagai database utama. Oke, selanjutnya kita masuk pada objektif proyek. Yang pertama, yaitu objektif profesional bisnis. Sistem ini perlu dibuat untuk menggantikan proses manual pada bisnis rental PS dengan menghilangkan risiko kesalahan hitung tarif sewa antara pelanggan dan kasir. Dengan ini, sistem akan menghitung biaya secara presisi dan otomatis berdasarkan durasi waktu sewa yang digunakan. Selain itu, sistem akan mengeliminasi pembukuan manual yang rawan keliru dengan mencatat rekapan dan laporan keuangan ke dalam database secara real-time tanpa perlu rekap ulang di akhir hari. Begitu admin selesai mengeksekusi aksi finish and pay. Yang kedua, objektif fungsional dan alur kerja. Objektif ini bertujuan untuk memastikan interaksi pengguna dan manajemen data berjalan dengan rapi melalui pembagian hak akses. Dengan digitalisasi self-booking, customer dimudahkan untuk melihat ketersediaan ruangan, melakukan registrasi, dan memesan slot PS secara mandiri via web tanpa harus menghubungi admin secara manual. Di sisi admin dengan sentralisasi kontrol ruang, sistem memberikan otoritas penuh kepada admin untuk menyetujui atau menolak pesanan guna menghindari terjadi bentrok, jadwal sewa, atau double booking. Selain itu juga, sistem memastikan setiap transaksi mengikuti urutan status yang ketat dan tidak melompat-lompat dari status pending ke status aktif dan ke status finish ataupun cancel. Yang ketiga, objektif teknis dan arsitektur.
Objektif ini berkaitan dengan kualitas pengkodean, arsitektur, dan keamanan aplikasi yang dibangun oleh tim developer. Hal ini dapat dilihat dari pengimplementasian arsitektur REST API yang mana memisahkan dengan jelas antara front-end sebagai penyaji antarmuka dan back-end sebagai pemroses logika, sehingga aplikasi menjadi lebih modular, ringan, dan mudah di-maintain. Selain itu, penerapan keamanan berlapis juga diterapkan pada sistem. Pada sisi admin, sistem ini mengamankan endpoint krusial menggunakan JWT dan HTTP headers agar tidak dimanipulasi oleh pihak luar. Adapun dari sisi customer, proyek ini memanfaatkan local storage web browser untuk menyimpan sesi login guna meningkatkan kenyamanan pengguna agar tidak perlu login berulang kali saat melakukan refresh halaman. Selanjutnya kita akan masuk pada front-end. Front-end berperan sebagai antarmuka yang menghubungkan pengguna dengan sistem, mulai dari proses autentifikasi, pengambilan data dari sistem melalui API, hingga penyajian informasi secara interaktif kepada customer maupun admin. Dan berikut ada beberapa potongan kode penting yang akan saya jelaskan fungsinya pada setiap komponen utama. Seperti yang kita lihat ini, yang pertama ada login customer. Dengan penjelasan singkat, kode digunakan untuk melakukan proses login customer menggunakan nomor telepon. Data customer yang berhasil login disimpan ke local storage agar dapat digunakan pada halaman lain. Dari kodenya kita bisa lihat loginnya bersifat asinkronus. Yang pertama-tama dilakukan validasi input. Jika nomor HP kosong, maka akan muncul peringatan nomor HP wajib diisi dan proses dihentikan. Setelah nomor HP terisi, sistem memanggil customer login ke server melalui API dan menunggu respon. Jika berhasil, data pelanggan disimpan ke local storage untuk digunakan di halaman berikutnya. Jika terjadi error, misalnya tidak ditemukan, maka akan muncul pesan kesalahan customer tidak ditemukan. Intinya, bagian ini memastikan hanya customer terdaftar yang bisa mengakses fitur-fitur sistem. Yang kedua, ada public booking dengan penjelasan singkat. Kode mengambil seluruh data booking milik customer yang sedang login dan menampilkannya pada halaman booking saya. Bagian ini menampilkan daftar ruangan PlayStation tanpa harus login terlebih dahulu. Dan kita lihat sini ada load rooms yang dimana fungsinya ini memanggil API get public rooms untuk mengambil data ruangan. Lalu hasilnya disimpan ke variables room.value dan ditampilkan ke pengguna. Yang menarik nih, ada on mounted seperti yang di bawah itu, yang merupakan lifecycle hook dari Vue.js, sehingga fungsi ini otomatis dijalankan saat halaman pertama kali dimuat. Jadi pengguna bisa langsung melihat ketersediaan ruangan secara real time tanpa perlu refresh. Cocok untuk calon pelanggan yang ingin cek ruangan sebelum mendaftar. Dan untuk yang terakhir ada My Booking View. Kode pengambil data ruangan dari backend ketika halaman public booking dibuka. Data yang diterima kemudian disimpan ke variable room dan ditampilkan kepada pengguna. Bagian ini digunakan customer yang sudah login untuk melihat seluruh riwayat pemesanan mereka. Yang dimana pada detail kodenya, .bookings ini mengirimkan ID customer yang mengambil dari local storage ke endpoint get my bookings. Lalu data booking ditampilkan. Jika gagal, muncul peringatan error bertulisan gagal memuat booking. Fitur ini memberikan transparansi kepada pelanggan. Mereka bisa memantau status booking, apakah pending, disetujui, aktif, ataupun selesai. Jadi halaman ini adalah dashboard pribadi customer untuk memantau semua pemesanan mereka. Selanjutnya untuk pada bagian backend, di sini bagian ini menjelaskan implementasi kode pada sisi backend yang dibangun menggunakan Node.js dan Express.js. Backend di sini sendiri berperan sebagai pengelola logika bisnis sistem, mulai dari penyediaan endpoint API, validasi dan penyimpanan data ke database MySQL, hingga proses autentikasi menggunakan JSON Web Token atau JWT untuk melindungi akses admin. Nah, di sini di slide ini menunjukkan salah satu API yang kami bangun menggunakan Express.js, yaitu API Public Room. Fungsi dari endpoint ini adalah mengambil seluruh data ruangan yang tersimpan di database MySQL, lalu mengirimkannya kembali ke front-end dalam format JSON. Endpoint ini sendiri bersifat publik, artinya tidak memerlukan proses login, karena data ketersediaan ruangan memang perlu bisa dilihat oleh calon pelanggan sebelum mereka nantinya akan melakukan pembookingan. Lalu data inilah yang kemudian ditampilkan dalam halaman public booking dan My Booking View, yang sudah kita lihat sebelumnya di sesi front-end. Jadi ada keterhubungan
langsung antara apa yang pelanggan lihat di layar dengan proses yang terjadi di server. Selanjutnya, di slide kedua ini ada API Booking Customer yang menangani proses ketika pelanggan melakukan reservasi. Ketika customer menekan tombol booking di front end, data tersebut dikirim ke server dan disimpan sebagai data booking baru di database. Yang penting untuk digarisbawahi di sini adalah setiap booking yang baru dibuat akan otomatis diberi status awal pending. Status pending ini artinya booking tersebut belum final dan masih menunggu persetujuan atau approval dari pihak admin. Alur ini sengaja kami rancang seperti itu untuk mencegah terjadinya double booking dan memastikan admin tetap memiliki kontrol penuh atas jadwal penyewaan sebelum status berubah menjadi aktif. Untuk yang ketiga, di sini ada eh, menunjukkan implementasi middleware JWT yang menjadi lapisan keamanan utama pada sistem kami. Middleware ini bertugas memverifikasi token JWT yang dimiliki oleh admin setiap kali admin mencoba mengakses endpoint yang bersifat sensitif, misalnya untuk melakukan approval booking atau mengelola data ruangan. Cara kerjanya, setiap request dari admin akan membawa token pada HTTP header. Server kemudian memeriksa apakah token tersebut valid. Jika valid, admin diizinkan untuk mengakses endpoint yang dilindungi tersebut. Namun, jika token tidak valid atau tidak ada, maka akses akan ditolak secara otomatis oleh sistem. Dengan pendekatan ini, kami memastikan bahwa hanya admin lah yang benar-benar terautentikasi yang dapat melakukan aksi-aksi penting seperti approval transaksi atau perubahan data, sehingga keamanan data finansial dan operasional tetap terjaga. Itulah tiga komponen utama dari sisi bagian kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita langsung saja demo dari web kelompok kami. Di sini adalah tampilan utama dari web ketika pertama kali dibuka. Di sini adalah tampilan dari public booking view dari customer tanpa login. Langsung saja kita masuk ke alurnya. Di sini alur untuk pesan ruangan ketika customer tidak login. Kita perlu masukkan eh, informasi tamu dulu, misal nama Andi dan nomor telepon misal. Lalu kita bisa pilih ruangannya. Di sini tertera juga ruangan yang kosong, ruangan yang sedang menunggu approval, dan yang sedang dipakai. Di sini yang kosong saatnya ada dua, kita bisa langsung pilih saja. Misal PS4 regular room 1, durasinya bisa 1 jam, akan muncul modal pembayaran. Di sini ada detail bookingnya, ada metode pembayarannya yang saat ini masih dummy, dan bisa upload bukti bayarnya. Langsung saja ke proses pembayaran, akan muncul alert seperti ini. Dan satu serangannya yang awal kosong menjadi menunggu approval. Dan nanti akan perlu di-approve di halaman admin. Lalu ketika eh, pesan dengan login customer, misal kita bisa soalnya login customer, jadi kita bisa login by nomor handphone, namun jika belum pernah daftar, maka kita perlu daftar terlebih dahulu. Misal, eh, ini nomor telepon, setelah ini daftar, akan muncul alert registrasi berhasil, kembali ke halaman login, dan masukkan nomor telepon yang sudah kita daftarkan. Nah, kartu informasi tamu akan menghilang dan berganti sebagai login sebagai Budi. Bisa nomor teleponnya. Lalu kita bisa pesan, sini langsung aja misal, sorry, misal 3 jam. Sini akan berubah detail bukunya, ini 3 jam dan total harganya, kita konfirmasi pembayaran. Oke. Dan akan diarahkan ke halaman booking saya. Sini juga nanti akan menjadi halaman dari riwayat atau histori dari room-room yang pernah dipakai oleh user. Login, kita bisa logout. Lalu kita langsung masuk ke bagian dari adminnya. Untuk alur sendiri sebenarnya ketika customer melakukan pesan, maka bagian admin harus mengupload terlebih dahulu. Misal seperti ini. Kita perlu login dengan username dan password yang kredensial yang sudah ada dan ditentukan. Login. Dan kita perlu ke halaman pesan aktif untuk menguploadnya terlebih dahulu. Misal kita approve saja.
Kita approve semua. Lalu ketika kita ke halaman utama lagi, maka ruangannya berubah jadi statusnya dipakai semua. Dan ketika login lagi sebagai tadi Budi di booking saya, sini akan menjadi sedang bermain. Lalu kita bisa masuk ke admin lagi. Nah, di sini untuk admin sendiri eh, ada halaman dashboard untuk melihat informasi secara umum seperti ruangan kosong yang sedang dipakai, transaksi hari ini, dan pendapatan hari ini. Juga terdapat satu ruangan untuk kita melakukan proses dari booking, bayaran, dan selesai. Lalu ada manajemen ruangan. Di sini adalah untuk mengatur ruangan yang tersedia di tokonya atau di offline-nya. Jadi kita bisa menambah ruangan, misal ruangan B, set harganya, ini PS-nya, dan bisa langsung tambah seperti ini. Kita juga bisa mengeditnya dan menghapusnya. Lalu di pemesan aktif tadi, ini adalah list dari pemesanan atau user yang sedang melakukan menunggu approval dan sedang bermain, dan bisa kita melakukan selesai dan bayar sama seperti di halaman dashboard. Juga ada halaman riwayat transaksi. Di sini ada transaksi eh, seluruh transaksinya. Di sini ada total transaksi yang sudah dibayar, total pendapatan. Di sini juga ada filter per ruangan dan filter per tanggal. Seperti ini. Kita juga bisa mengedit dan menghapus dari riwayat transaksinya untuk menghindari dari kesalahan pencet dan lain sebagainya. Lalu untuk alur dari admin sendiri, di sini kita bisa melakukan pemesanan secara langsung, secara offline. Jadi ketika customer datang dan misal dia memesan ruangan, misal ruangan PS5, kita bisa klik pesan sekarang, masukkan nama customer, misal Yudi, jumlah jamnya, dan kita konversi main. Seperti ini. Dan ketika sudah selesai, kita perlu memproses pembayaran dan sudah dibayar. Ya, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen proyek. Yang pertama ada project charter, di mana di sini informasi umumnya ada nama proyek, PlayStation Rental Management System. Tujuannya untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi manajemen rental PlayStation multi-role berbasis web menggunakan arsitektur REST API demi mewujudkan transparansi biaya dan otomatisasi laporan keuangan. Dimanajeri oleh Muhammad Prayogo Pangestu. Kemudian tanggal proyeknya dari Jumat 12 Juni 2026 dan tanggal selesainya 26 Juni 2026. Untuk stakeholder sendiri di sini ada Muhammad Prayogo sebagai project manager, Benedictus Farel Armando sebagai database designer, Velia Claurin sebagai sistem analis, Revaldo Bremana sebagai software engineer, saya Siti Hanifa sebagai programmer, dan Ahmad Zaidan Yazid Lantip sebagai software quality assurance. Untuk ruang lingkupnya sendiri, di sini yang pertama ada multi-role system, yaitu sistemnya membagi akses menjadi dua, yaitu customer, kemudian melakukan registrasi, login, self-booking, dan pelacakan status. Kemudian ada admin untuk pengelolaan master ruang, approval reject booking, dan closing transaksi. Kemudian yang kedua ada keamanan kontrol. Untuk yang ketiga workflow booking. Yang keempat ada otomatisasi finansial. Yang terakhir ada teknologi pengembangan. Untuk risiko proyeknya, selama proses pengembangan perangkat lunak terdapat beberapa risiko yang berpotensi memengaruhi jalannya proyek. Oleh karena itu, identifikasi risiko dilakukan sejak awal agar tim dapat menyiapkan langkah mitigasi apabila terjadi kendala selama pengembangan berlangsung. Beberapa risiko yang diidentifikasi dalam proyek ini, pertama keterlambatan integrasi antara front end dan back end-nya. Yang kedua, potensi bug pada proses autentikasi login, memungkinkan konflik perubahan source code ketika ada beberapa anggota yang melakukan pengembangan secara bersamaan, serta keterbatasan waktu pengerjaan karena proyek harus diselesaikan dalam periode akademik yang relatif singkat.
Yang terakhir di sini ada timeline proyek, di mana ada 4 sprint. Sprint 1, aktivitasnya adalah analisis kebutuhan sistem, perancangan alur sistem, dan desain basis data. Yang kedua, sprint 2, aktivitasnya pengembangan backend, seperti autentikasi login, API, dan koneksi database. Kemudian sprint 3, aktivitasnya pengembangan front end, seperti halaman booking, dashboard admin, dan manajemen data room. Kemudian yang terakhir ada sprint 4, aktivitasnya itu integrasi sistem, pengujian fitur, debugging, evaluasi akhir, dan finalisasi. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.